kali ini terbaca energi orang yang berdealing denganmu saat ini, tetapi bisa jadi energi reading ini adalah energimu sendiri. Orang yang sedang berdealing denganmu ini berpura-pura menampilkan bahwa segala sesuatu dalam hidupnya sedang baik-baik saja. Dia memilih menyembunyikan darimu fakta sebenarnya di mana dia sedang mengalami kehancuran. Kehancuran itu mungkin saja terjadi di sisi finansial, rumah tangga yang berantakan, hubungan dengan keluarga yang tidak akur, atau harta benda yang tersita atau merugi dan lain-lain. Yang jelas, sesuatu yang begitu mengguncang jiwanya sedang terjadi. Orang yang berdealing denganmu ini akhirnya menemukan kenyataan tentang satu kebenaran yang membuatnya shock. Misalnya, mengetahui kebenaran pasangannya sedang atau pernah berselingkuh, atau mendapati bukti teman bisnis menipu dan mencuri darinya. Hatinya berantakan, patah dan terluka akibat semua kehancuran yang mengguncang hidupnya. Bukti-bukti atau kenyataan yang tidak bisa diingkari membolak-balik keadaannya secara drastis. Orang yang berdealing denganmu ini merasa ditikam dari belakang, dikhianati dan ditipu habis-habisan. Yang paling membuatnya patah hati adalah kenyataan sang tokoh jahat adalah orang yang dekat dengannya. Dari semua kejadian kelam itu akhirnya menyadarkan tentang hatinya sendiri. Orang yang sedang kamu pikirkan ini sudah lama tidak merasakan hatinya sendiri karena sibuk dalam pekerjaan duniawi. Namun rasa sakit yang teramat dalam pada akhirnya membuatnya bisa menyadari hatinya sendiri. Kesakitan dan kekecewaan yang harus dialaminya membangunkan sisi lemah. Tetapi orang yang berdealing denganmu ini adalah sosok yang kuat. Dia mencoba menyembuhkan rasa sakit yang dirasakannya satu persatu. Kesadaran tumbuh pada jiwanya bahwa dia harus menghadapi semua fase suram ini walaupun kekacauan dan kehancuran tampak sulit dirangkai kembali. Perubahan yang harus dilaluinya memaksanya mengganti semua pola pikir atau kebiasaan lama yang sudah mengakar. Tentu sangat sulit dan semakin menyakitkan, apalagi jika orang yang kamu pikirkan ini tidak mendapat dukungan dari siapa-siapa. Hal ini tidak bisa dihindari walaupun sangat pahit dan menyakitkan. Yang harus terus dilakukannya adalah menghealing dirinya dan mengganti kebiasaan lama atau pola pikir lama. Ibaratnya baju, sepatu, buku pelajaran yang selalu dipakainya sudah tidak sesuai lagi. Dia harus mengupgrade dirinya sendiri agar bisa beradaptasi di level baru. Kadang-kadang orang yang berdealing denganmu ini tidak tahu harus bagaimana menghadapi fase kelam. Dunia terasa sangat gelap dan kejam padanya. Hal terburuk yang dialaminya ini akan memberinya pelajaran bahwa hal buruk tersebut jangan sampai dirasakan oleh orang lain. Rasa empati pada dirinya mulai tumbuh secara perlahan. Dia mulai bisa merasakan hatinya dan hati orang lain, apalagi orang-orang yang disayanginya. Kelak perubahan besar yang terjadi di semua aspek kehidupannya akan merubah sirkel hidupnya. Beberapa orang akan menjauh dan beberapa kebiasaan buruk akan ditinggalkannya. Mulai terbentuk diri baru yang jauh lebih baik dan sesuai dengan kepribadiannya. Misalnya, orang yang berdealing denganmu ini berkepribadian kebapaan, maka nilai wibawa kebapaan akan mulai menonjol. Begitu juga jika orang yang berdealing denganmu ini memiliki jiwa keibuan, maka nilai keibuan ini akan menjadi kepribadiannya yang paling menonjol. Semua fase gelap yang telah dilaluinya akan menjadi penilaian penting di masa depan. Kelak jika situasi yang akan dihadapinya hampir sama dengan masa lalu, orang yang berdealing denganmu ini akan menghindar, seakan-akan dia memiliki alarm yang mengingatkan tentang mara bahaya. Di fase gelap dan membangun kembali ini, banyak sekali yang harus dibongkar, salah satunya mengenai kejujuran. Kejujuran menjadi penting walaupun terasa seperti petir yang menyambar, walaupun sakit dan menghanguskan, tetapi akan menghentikan keburukan yang sudah lama berlangsung. Kejujuran menjadi satu hal yang selalu dirindukan dan ingin diungkapkan baik melalui kata-kata atau melalui tingkah laku. Orang yang berdealing denganmu ini terus-menerus dipaksa mengeluarkan kemurnian dirinya, sekaligus dipaksa merasakan ketulusan dan keindahan cinta murni. Contohnya, jika dulu orang ini mengeluarkan uang demi pandangan atau penilaian orang lain, kali ini dia menyadari bahwa orang lain justru sering menyalah-artikan maksud hatinya yang baik.
Itu sebabnya dia akan beralih menjadi fokus pada diri sendiri. Akhirnya mengeluarkan uang bukan lagi demi penilaian orang lain tetapi karena ketulusan dan kewajiban. Begitu juga pada sisi asmara terjadi pembongkaran besar-besaran terutama jika sudah terkoneksi rasa denganmu. Jika orang yang berdiling denganmu ini memiliki pasangan, dia akan mengalami kesakitan di sisi asmara. Bisa saja pasangannya berselingkuh, mengkhianati kepercayaannya, perceraian, atau meninggal. Dan semakin lama terkoneksi denganmu, dia akan menyadari betapa cintanya dia padamu. Kenyataan itu membuatnya shock karena kebenaran dari masa lalu bermunculan, banyak pemahaman baru, kenyataan yang terjadi di depan matanya, atau deja vu yang dialaminya. Semuanya seakan membuka tabir tentang koneksi kalian berdua. Contohnya di masa kecil orang yang berdiling denganmu ini pernah liburan bersama orang tuanya di suatu kota. Liburan dan kota tersebut tidak pernah terlupakan. Anehnya, kamu berasal dari kota tersebut. Semua perjalanan hidup yang mengguncang jiwanya juga membawanya menuju pengakuan pada dirinya sendiri bahwa hatinya menginginkan kamu. Seandainya orang yang berdiling denganmu ini pernah bersama orang lain, semua kehancuran yang dialaminya dengan pasangannya justru menjelaskan tentang arti hadirmu dalam hidupnya. Dulu saat bersama orang dari masa lalunya banyak sekali rasa keterpaksaan yang dibuat-buat agar tampak cocok, hati kecilnya sering menolak tetapi dia mengabaikannya. Di fase inilah semua pengabaian hati kecilnya itu terkuak, suara hati kecilnya tidak pernah salah, egolah yang sudah lama membutakannya. Itulah mengapa di awal reading dikatakan, orang yang berdiling denganmu ini akhirnya bisa merasakan hatinya sendiri, dan juga disebutkan sebelumnya, nilai kepribadiannya yang asli akan keluar. Karena pada kenyataannya semua kehancuran yang harus dirasakannya itu terjadi agar orang ini memaksa dirinya untuk tumbuh menjadi lebih jujur dan murni, terutama pada dirinya sendiri. Perasaan cintanya padamu menumbuhkan hasrat murni yaitu ingin memberi semua hatinya padamu, dan menyalurkan segala hasrat cintanya padamu. Tetapi karena orang yang berdiling denganmu ini membutuhkan validasi dan kebenaran dari perasaannya sendiri, dia butuh bukti-bukti agar bisa yakin tentang segala sesuatu. Itulah mengapa saat menemukan bukti yang jelas kehidupannya langsung hancur. Tetapi kehancuran itu memaksanya membentuk opini baru yang membebaskannya. Sama seperti kejujuran hatinya padamu yang harus melewati banyak kejadian yang menghancurkan egonya, bisa jadi orang yang kamu pikirkan ini sempat menjalin hubungan dengan beberapa orang agar bisa mendapat beberapa pelajaran hidup. Orang yang berdiling denganmu ini ingin kamu tahu tentang perasaan hatinya. Berikut beberapa pesan atau perasaan yang ingin diungkapkannya padamu. Saatnya telah tiba, aku harus menyembuhkan diriku. Sempat kehilangan diriku sendiri. Aku selalu mencarimu di semua arah. Hatiku sangat sakit setiap kali mengingatmu. Masalah di antara kita masih saja tentang komunikasi. Selalu mengamatimu dari kejauhan. Kita mampu jika bersama. Aku masih mencintaimu. Perjalanan hidupku sedang menuju kamu.